welcome back to my channel. Selamat weekend di channel aku, Nih Channel. Ya, pagi hari ini aku masih bersama dengan ikan-ikan aku di belakang. Yang ini barusan dikasih mamam sama bapak, tapi sepertinya masih aktif sekali. Seperti mereka merasa masih kurang itu mamamnya ya. Ini untuk Rere, adat bobok di depan aku menikmati udara pagi di bawah pohon yang rindang. Nyenengin ya. Jadi kucing tinggal bobok doang, kagak pusing. Oke deh kalau begitu, ini trademark aku. Selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Langsung aja ya, untuk topiknya kali ini masih aku mencoba biar bisa berbahasa dengan singkat pada jelas, 5 menit saja, tidak perlu banyak-banyak. Yaitu aku ingin membicarakan atau sharing tentang yang masih terkait dengan updatean juga ya. Jadi kan bapak itu selalu kemarin itu meminta kita, bapak kita insan tutor tentunya, menyarankan ke kita agar kita mulai memperlihatkan muka wajah atau memperlihatkan paling tidak keunikan kita atau hal-hal yang bisa mewakili kita atau kata-kata kita yang mungkin bahasa-bahasa kita yang hanya khusus untuk kita sendiri, yang biasanya itu menjadi ciri khas kita. Nah, kemarin ada seorang teman yang dia bertanya, "Kak, ini apa harus memperlihatkan muka ya? Apa harus juga kita selalu berbicara begitu yang banyak-banyak di depan kamera gitu gara-gara update terbaru ini?" Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalau dari segi pandang aku sendiri ya, itu sebenarnya tidak terlalu perlu apabila tema yang kalian angkat itu cuma satu-satunya tema di dunia. Jadi apabila kalian ingin membahas suatu hal, apabila konten kalian hanya mewakili satu hal yang hanya satu di dunia, yang hanya jika tema itu disebut maka hanya akan ada orang berpikir tentang kalian, maka silahkan, nggak perlu memperlihatkan muka atau yang aneh-aneh. Tema itu mewakili kalian, maka pasti Bapak Satpam YouTube udah langsung mengenali. Dan saat Bapak Satpam YouTube udah mengenali, tidak perlu repot-repot memperlihatkan muka juga, algoritma aku plesetin algoritmanya sudah bisa terbentuk. Tadi ada yang lihat itu yang loncat siapa? Rere. Oke deh, jadi kenapa kok Bapak itu menyarankan agar kita semua itu memperlihatkan muka atau mulai berbicara hal-hal yang khusus? Dikarenakan memang yang namanya updatean terbaru ini kan memang seperti yang sudah diutarakan oleh Bapak kita Insan Tutor, bahwa itu akan membantu sekali untuk para pemula. Tapi mungkin sistem YouTube-nya itu kelupaan, karena ketika tema itu yang dipilih itu adalah untuk pemula, tapi yang mengupas atau mengkulik tema yang sama itu ada banyak banget. Dan jika di ranking, maka ranking kita itu ada yang kesekian ratus, karena yang paling atas itu sudah jelas adalah channel-channel besar. Nah, jadi niatnya bantu pemula, tapi ketika tema itu diangkat tetap aja yang keluar channel besarnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan teknik oplos, kita tidak mulai mendekatkan diri atau merelasikan antara koneksi channel kita dengan channel besar, maka kita akan tertinggal di belakang kan. Nah, untuk bisa membuat YouTube itu mengenali kita lebih gampang, maka dari itu dari Bapak menyarankan untuk kita memperlihatkan muka atau menggunakan kata-kata yang khusus, yang unik, yang bisa menciri khaskan kita, yang membuat kita berbeda dari yang lain. Jadi di antara tema-tema yang sama, meskipun kita melawan atau bersaing dengan channel-channel besar, tapi kalau kita memiliki ciri khas yang unik milik kita sendiri, maka sistem YouTube itu akan bisa merekomendasikan dengan lebih mudah karena mereka mengenali kita. Karena sistemnya mengenali kita sebagai diri kita sendiri, sebagai pribadi kita sendiri, seorang yang unik, yang memiliki karakter sendiri, yang meski dalam tumpukan satu tema yang sama itu terlihat jelas di mata. Oh, ini dia, oh ini mewakili dia. Halo, HP-nya udah bener lagi. Aku pikir bisa 5 menit, ternyata nggak bisa. Ya udah terlanjur ya. Jadi tapi tetap aku nggak bakal lama-lama kok. Oke deh, lanjut lagi. Berarti sampelnya ya, kalau misalnya kalau kayak Bapak gitu kan, sudah beliau itu muka beliau itu kan algoritma banget ya. Jadi pasti sakingnya, jadi setiap orang itu buka itu pasti yang tampil di beranda itu adalah muka Bapak. Itu karena apa? Karena Bapak itu sudah dikenali. Oh, orang ini tuh mukanya seperti ini. Oh, dia cara bicaranya seperti ini, ceplos-ceplos. Oh, bahasa yang selalu dia gunakan itu ini, diulang dan akhirnya bisa ditemukan oleh sistem YouTube.
sistem YouTube akhirnya bisa lebih mudah untuk merekomendasikan beliau karena keunikan beliau itu sendiri. Nah, maksud dari Bapak itu seperti itu. Apabila kita bisa bertindak dengan hal yang serupa, kita memperlihatkan muka kita, kita memiliki ciri khas kita sendiri ketika kita berbicara, berbahasa, kata-kata yang kita gunakan mewakili kita, maka sistem YouTube akan mudah mengenali kita hingga muka kita rajin nongol di beranda. Nyampe-nyampe orang yang nggak tahu aja ini siapa sih, tapi kalau tiap hari melihat kan jadi kepo juga kan. Nah, nanti akhirnya mereka mengeklik. Jadi dari hal seperti itulah rekomendasi-rekomendasi dari YouTube membantu kita untuk lebih mengenalkan kita ke customer kita atau calon pelanggan kita. Dari situlah nanti akan mulai jaring-jaring relasi untuk marketing kita. Jadi buat kalian-kalian semua sudah bisa menjawab ya tadi ya pertanyaan apakah kita harus memperlihatkan muka atau tidak. Kalian lihat kembali konten kalian, kalian tilik sendiri pada diri kalian sendiri, apakah kalian sudah merasa unik, apakah kalian sudah merasa aku tuh cuma satu di dunia dengan topik aku. Nah, kalau memang topik kalian merasa kayaknya ada yang pernah bahas ini deh, oh kayaknya ada channel besar yang topiknya sama kayak gini deh, berarti mungkin kalian harus mengambil cara yang sama, memperlihatkan muka kalian, mulai memperlihatkan jati diri kalian, mulai memperlihatkan keunikan kalian ketika berbicara atau berbahasa. Oke? Kalian bisa langsung coba sendiri ya. Aku juga sudah mencoba di channel aku sendiri, sudah berani membuka muka aku dan juga memperlihatkan kata-kata yang mungkin menjadi trademark aku seperti oke lah kalau begitu, atau halo ini HP ku sudah balik lagi. Oke, kalau begitu sekian dulu dari aku, semoga bisa bermanfaat ya dan semoga menghibur juga. Baik, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses, salam sehat, salam insan tuto.